Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengar renungan firman Tuhan. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepada Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi yang menopang mengasihi kami. Kebaikan Tuhan luar biasa bagi kami. Kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 22 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam kita bersosialisasi dengan lingkungan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu ada berbagai macam warna, karakteristik mereka. Ada yang pemarah, ada yang emosional, ada yang menerima saja hasil keputusan, ada yang kontra dan seterusnya. Hal itulah yang selalu diperhadapkan kepada kita. Dan sesungguhnya kalau kita mau kaji di dalamnya lebih dalam, maka hal itu merupakan satu ujian. Hal itu merupakan satu cara di mana Tuhan membentuk kita menjadi gereja, menjadi umat-Nya yang dewasa. Nah, dari sini kita belajar bahwa orang-orang yang ada di sekitar kita itu adalah mereka alat yang paling baik untuk menghantar kita kepada satu kedewasaan hidup. Karena dengan munculnya gesekan, dengan munculnya berbagai benturan, ini akan menambah satu wawasan dan memberi kelengkapan kepada kita untuk menjadi orang yang bertumbuh. Nah, di tengah-tengah kita berelasi dengan sesama ini, seringkali kita menghadapi para pencemooh. Orang-orang yang mendiskreditkan, karena mungkin kebencian, karena iri hati, atau oleh karena yang lain. Namun orang-orang yang demikian akan menjadi batu sandungan, akan menjadi masalah bagi sebuah relasi dalam berkomunitas. Lalu apa respon yang harus kita lakukan terhadap para pencemooh ini? Salomo sebut begini, usirlah si pencemooh maka lenyaplah pertengkaran. Usirlah pencemooh. Jadi kalau saya coba mengkaji pernyataan ini, bukan pribadi orang itu yang diusir, tetapi sifatnya, karakteristiknya dari pencemooh itulah yang harus dilenyapkan. Maka dengan demikian pertengkaran tidak akan ada lagi. Yang kedua, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Nah, sekali lagi kita dididik dalam dua dimensi. Kita dididik oleh orang di luar kita dan kita juga dididik dari dalam kita.
Nah, hal yang paling sulit adalah didikan yang dari dalam ini. Kita menahan diri, menahan emosi. Ini yang agak sulit memang daripada menghadapi masalah yang datang dari luar. Nah, dalam hal ini kita perlu mawas diri dengan baik. Bahwa kecenderungan untuk mencemooh, menghancurkan orang di depan umum, itu satu perusak yang harus dihindarkan. Itu satu masalah yang harus cepat diselesaikan. Sifat-sifat yang seperti ini akan menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perbantahan. Karenanya di dalam satu komunitas kita perlu kesehatian. Kita perlu membangun kebersamaan. Kita perlu membangun sebuah narasi-narasi yang baik agar kemudian bisa mendatangkan damai dengan sesama kita. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita memiliki satu pemahaman yang komprehensif tentang kebenaran ini agar relasi kita terkondisikan dengan baik. Dan saya berdoa komunitas yang kita bangun kiranya menjadi komunitas yang solid, yang membangun satu dengan yang lain, sehingga Kristuslah yang dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.